Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang materi teks eksposisi pada fase D. Baik, kita hari ini akan membahas materi tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberi penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok, pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. B. Unsur-unsur teks eksposisi. Berikut adalah penjelasan tentang dua unsur dari teks eksposisi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama itu memiliki gagasan. Teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua itu mengandung fakta. Teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. C. Ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga berisi tentang sebuah fakta. Yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dan yang kelima itu bersifat objektif dan tidak memihak. D. Struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua itu rangkaian argumen. Argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Dan yang ketiga itu penegasan ulang. Penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di antaranya yaitu yang pertama itu kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua itu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Yang ketiga itu kata-kata yang berhubungan dengan kronologi. Kata-kata yang menyatakan hubungan kronologi atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Yang keempat, kata-kata rujukan. Kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Yang keenam itu kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif untuk mengajak atau memengaruhi lawan tutur. Dan yang keenam itu kata-kata denotatif. Kata-kata denotatif untuk menjelaskan suatu agar jelas. F. Jenis-jenis teks eksposisi. Berikut adalah ada 6 jenis teks eksposisi beserta penjelasannya. Yang pertama itu eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses. Teks eksposisi proses yang sebenarnya adalah teks eksposisi yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan suatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Yang keempat itu teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan bisa juga dipahami sebagai teks eksposisi yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan yang lain. Yang kelima itu teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau
objek tertentu. Yang keenam itu tes posisi perbandingan. Tes posisi perbandingan adalah teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan yang lain. Yang terakhir itu G. Cara membuat teks eksposisi. Yang pertama itu tentukan tema. Yang kedua kumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Yang ketiga buat kerangka tulisan. Dan yang keempat itu kembangkan kerangka tulisan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan materi kita pada hari ini. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.